Okay, good morning everyone. Pada hari ini kita akan ada sesi guest speaker bersama Ibu Vivi. Ibu Vivi ini merupakan salah seorang psikolog yang bisa membantu kita dengan isu-isu yang kita angkat. Jadi jika memang nanti dalam pemaparan ada mungkin pertanyaan, boleh dituliskan dulu pertanyaannya. Nanti pada saat Q&A session, you can ask the questions to Ibu Vivi-nya. Oke, bagi teman-teman yang bisa join, boleh Miss minta tolong dinyalain dong kameranya supaya terlihat mukanya. Thank you. Oke, semua. Beberapa anak join di satu laptop ya, Ibu. Izin. Oke, mari kita coba. Kita akan mulai sesi kita, tapi sebelum kita mulai sesi kita boleh berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai, kami undang kepada Ibu Vivi untuk dapat bisa memaparkan pemaparan yang telah disiapkan ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Miss Artati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya manggilnya apa ya? Adik-adik atau anak-anak semua ya? Adik-adik ya, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun saya lihat di sini ada yang di rumah ya, atau mungkin dalam keadaan kondisi kurang sehat juga. Mudah-mudahan cepat sembuh ya bagi yang memang sedang sakit ya. Baik, saya izin share screen dulu. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik. Oke. Adik-adik semua, hari ini kita akan bicara tentang self-harm pada remaja ya. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Hifizah Nur. Saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana ya. Lalu kalau misalnya kalian, saya nggak bisa ngelihat semuanya di sini, maksudnya cuma ada beberapa yang terlihat wajahnya. Tapi kalau misalnya kalian nanti misalnya ketemu di tengah jalan, terus ketemu saya, kalian boleh panggil saya Umi Vivi ya. Biasanya teman-teman dekat saya atau pokoknya anak-anak yang dekat dengan saya tuh manggilnya Umi Vivi. Baik ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita membahas tema yang akan kita diskusikan hari ini, ya, saya ingin membagikan kata yang mungkin, maaf ya, ini kata-kata bijak ya, yang saya ambil yang terkait dengan materi kita, ya. Kata-kata ini kita bisa baca bareng-bareng, ya. You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection. Ya, ada yang bisa menjelaskan kalimat ini dari teman-teman? Boleh yang di Zoom langsung atau yang di ruang kelas juga kalau misalnya ada yang bisa angkat tangan, silakan. You yourself, as much as anybody in the entire world, entire universe, deserve your love and affection. Ada kakak? Kalau ada Ibu, sebentar Bu. Silakan. Siapa? Gimana tadi? So we all deserve like love and affection, like anyone should get the same love as anyone in the entire universe. You deserve affection. I'm sorry, maybe Miss Artati can explain what the child said.
Oke, maksudnya dari adalah kita ini sangat berharga. Iya, Saking berharganya, ya kita tuh we deserve love and affection seperti itu, Bu. Kita berharga untuk siapapun di muka bumi ini seperti itu. oke. Iya, baik teman-teman di sini kita kan suka merasa sayang ya dengan orang lain, dengan orang tua, dengan adik kita, dengan teman-teman kita. Mungkin kita ada perasaan saya suka banget sama dia, saya sayang banget sama dia gitu ya. Tapi ternyata di sini you yourself ya diri kita sendiri ini ternyata deserve your love and affection as much as anybody in the entire universe. Jadi kita sendiri ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari diri kita sendiri gitu ya. Sebanyak yang kita berikan kepada orang lain yang ada di dunia ini. Tadi maaf tadi mungkin yang dikatakan temanmu nggak kedengeran banget sama saya ya karena jauh itunya mic-nya. Oke, baik kita lanjutkan. Eh, Nah, sekarang saya ingin tahu nih, teman-teman udah pernah dengar tidak ya tentang self-harm? Ada yang sudah pernah dengar? Silakan. Kalau yang di kelas suaranya agak agak nggak terlalu kedengeran, tapi nggak apa-apa, silakan ngomong aja. Heeh. Ada apa yang kalian tahu tentang self-harm? Yang di Zoom juga boleh ya, silakan jawab. Oke, Siti Raisya? Raisya, silakan Yes. Raisya. Self harm itu apa tuh? Something that people do when they think that they don't like themselves. Has intrusive thoughts, Mm-mm. and usually self harm happens onto people who have depression, some anxiety. Oke, dia suka menyakiti dirinya sendiri ya, terutama untuk orang-orang yang depresi gitu ya. Benar, Raisya? Agak putus-putus tadi sorenya, maaf. Iya, oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain selain Raisya? Oke. Oke, baik. Lanjut. Mengapa banyak terjadi pada remaja? Kenapa sih kalau kita dengar ya, kalau lihat di apa berita-berita ini kok yang banyak melakukan self harm itu remaja. Terutama sih kalau dari data yang ada sekitar 30% itu mungkin remaja ke dewasa ya, sekitar 18 tahun ke atas gitu. Kenapa ya? Ada yang udah pernah baca atau udah pernah dengar penyebabnya? Eh, belum? Raisya? Raisya? Angkat tangan lagi. Tidak? Eh, tidak, oke. Oke, baik. Saya tidak melihat yang lain. Silakan raise hand aja sih sebenarnya. Atau mungkin langsung ngomong ya. Baik, nanti kita akan bahas nih. Ya, kenapa banyak terjadi pada remaja? Oke, nah pada hari ini kita akan membahas beberapa hal, terutama ya. Yang pertama definisi remaja, pubertas, dan self-harm itu sendiri. Lalu apa sih penyebabnya self-harm, baik secara internal, secara dari dalam diri remaja itu, dan dari eksternal gitu ya. Dan cara mengatasinya gimana? Ya, itu 3 hal yang akan kita bahas di kesempatan kita kali ini ya. Nah, baik, apa itu definisi remaja? Remaja adalah anak-anak yang berusia antara 10 sampai 18 tahun ya. Ini menurut World Health Organization ya. Apa namanya? PBB ya. Nah, kemudian juga ada definisi lain kalau anak perempuan itu biasanya disebut remaja ketika berusia antara 10 sampai 18 tahun. Dan seorang anak laki-laki ya ternyata agak lebih mundur ya. 12 sampai 20 tahun biasanya. Maka anak itu disebut sebagai remaja. Nah, apa sih yang terjadi di masa remaja? Ya, yang terjadi di masa remaja, yang pertama ada perubahan fisik,
ya, dan mungkin disebut dengan pubertas juga ya. Yang pertama kalau laki-laki itu biasanya ada perubahan-perubahan, mungkin awalnya sekitar 11 tahun, 12 tahun gitu ya. Berbeda-beda setiap anak ya, tapi sekitar segitu secara umum. Misalnya mungkin diawali dengan tingginya semakin panjang gitu ya, badannya semakin tinggi gitu ya. Kemudian juga ada perubahan suara ya, kemudian perubahan organ-organ reproduksi ya, misalnya yang keluar yang dilihat ya, yang bisa dilihat ya. Eh, Misalnya buah zakar yang mungkin menyerupai laki-laki dewasa gitu ya. Nah, kemudian kalau perubahan yang paling mungkin ya puncaknya itu adalah ketika dia bermimpi ya. Nah, kalau perempuan ya, perempuan itu seperti juga ada perubahan-perubahan pada bagian tubuhnya ya, mungkin terutama bagian dada sama pinggulnya yang mungkin udah makin membesar gitu ya. Dan kemudian juga eh, apa namanya? Lalu mungkin puncaknya itu adalah menstruasi ya. Mungkin seperti yang terjadi pada eh, apa guru kalian, kakak yang udah besar gitu ya, atau ibu ya, mengalami menstruasi setiap bulan ya. Itu perubahan fisik atau pubertas yang terjadi pada masa remaja. Yang kedua adalah perubahan dari struktur otaknya ya. Struktur otak yang pertama, korpus kalosum semakin menebal. Apa itu korpus kalosum? Korpus kalosum adalah bagian yang menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri kita. Itu namanya korpus kalosum. Ada di bagian bawahnya tuh ya, penghubung antara otak kanan dengan otak kiri kita. Fungsinya apa? Fungsinya supaya informasi yang kita dapat ya dari panca indera kita itu semakin cepat sekali ya, apa namanya, terdistribusi ya, antara otak kiri dengan otak kanan, sehingga biasanya anak-anak remaja itu berpikirnya lebih kritis, lebih tajam gitu ya ketika melihat satu masalah gitu. Kemudian juga yang kedua adalah amigdala atau otak emosi itu ternyata lebih cepat matang ya. Efeknya apa kalau otak emosi lebih cepat matang? Efeknya adalah dia semakin kuat merasakan eh, emosi-emosi ya, apakah itu emosi senang atau emosi sedih ya, marah, kecewa gitu ya. Itu semakin kuat dirasakan oleh remaja dibanding ketika masih kanak-kanak. Nah, yang terakhir adalah prefrontal cortex remaja itu ternyata justru malah matang paling akhir. Di usia 18 sampai 20-an itu secara biologis lebih matang gitu ya. Jadi kalau usianya masih 12, 10 itu masih belum matang ya. Oleh karena itu kenapa misalnya remaja itu kelihatan lebih emosional ya, karena ternyata PFC-nya, prefrontal cortex-nya ini yang fungsinya untuk eh, apa namanya, fungsi PFC itu untuk mengelola emosi gitu ya, berpikir secara rasional, kemudian juga bisa lebih menyaring ya informasi-informasi yang masuk, jadi enggak tidak mudah emosi gitu ya, itu ternyata matangnya memang belakangan gitu. Makanya itulah kenapa remaja itu lebih emosional ya. Nah, kemudian juga ada perubahan sosial dan emosi ya. Misalnya di sini harga diri atau self esteem ya. Self esteem itu atau harga diri seorang remaja ya. Bagaimana dia merasa dirinya itu berharga, merasa dirinya itu eh, positif atau negatif ya. Apakah dia merasa dirinya nyaman ya dengan dirinya sendiri, merasa dirinya pinter, merasa dirinya hebat gitu ya, merasa dirinya diterima oleh lingkungan, itu adalah self esteem. Lalu identitas diri ya, bagaimana remaja merasakan identitas dirinya ya, terutama misalnya saya ini adalah anak dari ibu dan ayah A dan B gitu misalnya. Kemudian saya ini eh, sekolahnya di Cikal ya, di Lebak Bulus gitu kan, sekolah elit ya. Itu bisa eh, membuat identitas diri seorang itu sesuatu yang unik ya, dari suku ya, dari suku tertentu, kemudian juga mungkin karakter-karakter tertentu ya yang kuat dalam suku tersebut, itu membuat identitas seorang menjadi unik. Lalu lebih senang kumpul dengan teman sebaya nih ya, karena memang ternyata
anak-anak remaja itu punya pikiran yang berbeda gitu ya dari misalnya masa kanak-kanak sebelumnya gitu ya. Dia lebih senang curhat, senang ngobrol dengan teman-teman yang sebayanya yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama dengan dia gitu ya. Nah, terakhir karena hormon-hormon ya tadi ya hormon-hormon reproduksinya sudah matang, dia mulai suka nih dengan lawan jenis ya. Itu merupakan perubahan sosial dan emosi ya, juga perubahan otak dan perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa? Ya. Soalnya kalau share screen saya nggak bisa ngelihat wajahnya. Jadi saya tutup dulu share screen-nya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan nanti dicatat dulu ya. Masih sedang mencatat tadi Bu pemaparannya. Iya. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke ini ya. Iya, mereka fokus sekali membacanya Bu. Terima kasih Bu. Kalau terlalu cepat tolong dikasih tahu ya. Oke. Ya ini. Sudah bisa kelihatan lagi share screen-nya? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, apakah saya boleh next ke slide berikutnya? Baik, saya next ya. Boleh Bu. boleh. Oke. Nah, sekarang apa sih definisi dari self harm? Ya, tadi kita tahu bahwa remaja itu emosinya kan lebih kuat gitu ya. Kalau misalnya tidak diikuti dengan harga diri yang tinggi, ya, kemudian juga identitas diri yang kuat, ya, kemudian juga dia mampu mengelola emosinya dengan baik, maka kemungkinan ketika remaja punya masalah, dia bisa aja melakukan self harm, ya. Oke, di sini self harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri atau sebagai tindakan seseorang untuk melukai diri sendiri ya dengan berbagai cara ya. Kemudian ini biasanya dilakukan untuk mengatasi tekanan mental emosional dan upaya untuk menyalurkan rasa sakit emosional. Nah, biasanya orang yang melakukan self harm ini suka impulsif gitu, impulsif dan sifatnya juga adiktif. Artinya dia melakukan itu karena pingin melakukan lagi ya, ada dorongan untuk terus-menerus melakukan itu ya, karena rasa nyaman yang dilakukan ya saat dia melakukan self harm. Oke, nanti akan kita bahas kenapa seperti itu ya. Lalu definisi yang lain, self harm adalah coping maladaptif untuk menghadapi situasi penuh tekanan dan melawan emosi buruk ya, yang dapat mengarahkan pada ide bunuh diri ya. Apa yang dimaksud dengan coping maladaptif ya? Mungkin apa namanya kalau dalam bahasa Inggris coping itu kan cara mengatasi sesuatu ya. Yang maladaptif berarti dia itu tidak baik ya. Jadi dia berusaha untuk beradaptasi dalam situasi yang buruk, tapi cara adaptasinya itu tidak sehat, ya, tidak baik, ya. Dengan cara tadi apa namanya self harm, menyakiti diri sendiri. Nah, tapi mungkin ya suatu saat itu bisa saja mengarah pada ide bunuh diri. Tapi biasanya orang yang self harm itu mungkin gak ada intensi bunuh diri pada awalnya, ya. Lanjut. Nah, apa sih bentuk-bentuk self harm? Self harm itu ternyata bentuknya banyak sekali, ya. Bahkan yang mungkin kita anggap kayaknya itu biasa, tapi ternyata self harm gitu ya. Yang pertama itu cutting, ya. Cutting itu mengiris-ngiris, ya, mungkin bagian tubuh tertentu, ya, apakah tangan atau kaki gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin ya, yang lagi ramai isu tentang ini ya, Korean barcode ya, Korean barcode mungkin teman-teman pernah dengar ya. Tapi di situ mungkin ya ternyata itu lagi ngetren orang-orang tuh melakukan ya anak-anak remaja ya itu melakukan cutting ya seperti barcode ya barcode. Saya nggak ngerti kenapa namanya Korea ya Korean ya. Mungkin karena mungkin ya belajar dari negara sana gitu ya atau mungkin dari Korean drama gitu ya seperti itu. Jadi cutting ya mungkin mengiris-ngiris ya bagian tubuh tertentu. Nah kemudian membakar bagian tubuh tertentu itu bisa juga ternyata misalnya dia karena perasaan sakit yang sangat ya secara emosi dia berusaha untuk mengalihkannya dengan cara
membakar dirinya gitu, menaruh tangan atau bagian tubuh tertentu ke atas api atau ke knalpot ya, knalpot motor gitu ya. Atau menggaruk sampai berdarah, meninju sampai memar, mencabuti rambut ya, bisa juga ya mencabuti rambut gitu ya. Kemudian membenturkan kepala atau badan ke tembok gitu ya, itu juga salah satu jenis dari self harm. Nah, apa sih penyebab self harm ya, secara internal atau dari dalam diri remaja itu sendiri ya? Yang pertama, yang paling mungkin ya menjadi penyebab utama adalah sulit mengatasi emosi negatif ya. Artinya dia tidak bisa meregulasi atau mengatur emosinya gitu ya. Kayak misalnya dia lagi dalam kondisi yang sedih banget ya, atau merasa lonely ya, merasa kesepian, nggak ada teman berbagi gitu ya. Dia tuh nggak bisa mengatur emosinya, nggak bisa menaikkan moodnya, ya, nggak bisa membuat emosinya menjadi lebih baik, ya. Nah, mungkin saya mau tanya nih sama teman-teman di sini, kira-kira ketika kalian sedang bersedih, apa sih yang kalian lakukan untuk mengatasi rasa sedih itu? I usually do listening to music or just Oke. draw or do your diary and stuff. Oke, good. Itu cara yang sehat ya, dengerin musik atau tulis diary itu kan cara yang sehat ya. Teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin punya tips lain untuk Aku improving your mood? Hah? Aku ngelakuin yang bikin aku seneng. Apa yang bikin yang bikin Ami seneng tuh apa? Yang kayak Chester tadi, kayak dengan lagu, nonton gitu-gitu. Iya, bisa ya. Misalnya nonton film yang lucu gitu kan, itu kan bisa menaikkan mood kita gitu kan, membuat kita merasa happy. Nah, tapi orang-orang yang sudah apa namanya, biasanya ada orang yang nggak bisa mengatasi emosi negatifnya, dia nggak belajar caranya. Apalagi mungkin ya karena misalnya nggak ada yang mengajarkan atau nggak ada yang peduli sama dia lonely gitu ya. Akhirnya dia eh, memiliki regulasi emosi yang rendah. Nggak bisa tuh dia mengatur emosinya supaya naik ya ketika sedang sedih atau sedang kecewa gitu ya atau sedang marah tuh nggak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak mampu mengatasi masalah ya, tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah, misalnya nih kalian punya masalah nih. Aku tuh pengen beli ini tapi uangku nggak cukup. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Mungkin apa? Miss nggak kedengeran, maaf. Oh iya, misalnya nih kalian punya masalah nih. Saya tuh pengen pengen banget sesuatu gitu misalnya. Tapi uangnya nggak cukup. Apa yang misalnya kalian lakukan? Bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ini kan satu masalah gitu ya. Ada jawaban katanya diganti barangnya, Bu, sesuai dengan uang yang kita punya, seperti itu. Oke, boleh juga ya. Kalau misalnya memang dia bisa ya mengalihkan ke barang yang lain gitu ya. Nah, itu bisa bisa salah satu penyelesaian masalah. Atau misalnya kalian punya masalah sama guru atau sama temen sebaya, tapi nggak tahu nih gimana caranya supaya kalian bisa baikan gitu sama teman itu gitu. Itu kan salah satu keterampilan sosial yang harus dimiliki gitu ya, supaya kalian bisa apa menyelesaikan masalah ya. Atau masalah-masalah yang lain, masalah belajar ya. Remaja itu kan punya banyak misalnya kita nggak bisa manage waktu nih karena PR-PR banyak, tugas-tugas banyak ya. Nah, itu juga skill yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang melakukan self harm ya. Mereka tuh merasa crowded banget, kayaknya masalah tuh udah bertumpuk-tumpuk, saya nggak bisa ngatasin gitu kan. Akhirnya eh, mereka karena kuatnya emosi negatifnya, ini ada hubungannya sama yang ketiga, akhirnya mereka tenggelam tuh dalam perasaan marah, cemas, stres ya. Kalau depresi mungkin akan lebih intens lagi ya. Depresi itu mungkin udah lebih masuknya ke apa namanya, gangguan mental ya, dan juga lonely ya, loneliness ya. Nah, ini kuatnya emosi negatif itu akhirnya kadang-kadang juga menghasilkan maaf, pembajakan emosi ya. Emosi negatif ini membajak PFC kita atau otot depan kita sehingga menimbulkan tindakan yang impulsif ya. Tindakan yang impulsif itu maksudnya adalah self harm tadi. Gimana caranya supaya
saya tuh bisa ngatasin ini gitu. Nah, akhirnya mungkin dia searching gitu ya, cari-cari, ternyata ketemu itu ada di medsos ya atau di TikTok atau apa gitu ya, yang ngajakin mereka untuk melakukan self harm gitu. Karena mereka punya pengalaman itu. Jadi akhirnya mereka melakukan tindakan impulsif itu, ya. Oh, nyoba gitu ya, gimana supaya rasa sakit hati saya itu hilang gitu ya. Akhirnya dialihkan dengan merasakan sakit fisik gitu ya. Nah, tapi ternyata kenapa self harm ini eh, adiktif tadi saya bilang. Ternyata orang yang melakukan self harm itu ya, ketika dia menyakiti dirinya sendiri itu memicu kenaikan hormon bahagia atau yang namanya endorfin dan juga dopamin. Ya. Nah, ini hormon-hormon ini menimbulkan kegembiraan, anti nyeri, ya, atau menimbulkan rasa senang atau nyaman ketika melakukan sesuatu. Ya. Nah, sama misalnya kalian kalau misalnya ada yang suka dengan ini ya, ada yang suka dengan eh, bela diri ya. Itu kan kayak kalau berantem tuh, apalagi kalau udah jago itu kayaknya semangat sekali dalam melakukan itu gitu. Dan ketika selesai eh, selesai melakukan ya setelah berantem-beranteman sama teman gitu ya dengan eh, apa namanya tanding bela diri gitu ya. Itu rasanya kayaknya puas gitu, happy ya. Atau ketika kalian naik apa namanya? Apa tuh yang kalau ke taman-taman bermain terus ada eh, halilintar gitu ya atau halilintar atau apa gitu ya yang Roller bikin coaster, Bu. Roller Nah, ya coaster. roller coaster betul, Miss. Nah, itu kayaknya perasaan kita tuh setelah naik itu kan happy gitu kan, memicu hormon adrenalin gitu sebenarnya. Tapi itu juga memicu hormon kegembiraan, ya hormon endorfin sama hormon dopamin gitu ya. Jadi itulah kenapa akhirnya mereka itu apa sering banget atau berkali-kali melakukan self harm ini karena ternyata hormon-hormon ini keluar ketika mereka melakukan eh, self harm seperti itu. Kemudian kalau yang eksternal ya, penyebab self harm secara eksternal ya, kenapa mereka melakukan itu ya? Pertama mungkin dari keluarga ya, kurangnya kasih sayang dari orang tua, adanya kekerasan di rumah gitu ya, yang komunikasi yang lemah ya, kurangnya kasih sayang ya, itu mungkin membuat mereka lonely tadi ya. Komunikasi yang lemah itu mereka merasa nggak punya teman bicara gitu. Lalu apalagi kalau misalnya ada kekerasan di rumah itu menimbulkan rasa ya entah itu sakit badan atau juga sakit hati juga gitu kan. Lalu mungkin juga dianggap tidak ada, tidak diperhatikan, diremehkan orang tua atau ada tuntutan yang tinggi dari orang tua gitu ya. Misalnya kamu nilainya harus tinggi loh, nanti kan apa saingan kamu banyak di luar sana. Kalau nilai kamu nggak bagus, kamu susah nanti mau dapat pekerjaan gitu misalnya. Nah, itu kan tekanan yang kuat ya dari rumah ya. Atau diremehkan oleh orang tua dibanding-bandingkan dengan saudaranya gitu ya. Misalnya, coba kamu lihat kakakmu nilainya bagus-bagus. Kenapa nilai kamu begini? Kamu malas ya belajarnya gitu misalnya ya. Itu kan diremehkan dari orang tua. Itu kan menimbulkan emosi negatif ya. Yang harusnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk dia curhat ya. Tapi karena tidak kondusif, akhirnya dia mencari keluar. Nah, ketika keluar, ternyata dia ketemu juga teman-teman yang toksik nih, yang kasar, ya suka membuli, baik secara offline maupun online. Kemudian juga suka memanfaatkan gitu ya, uangnya misalnya diambil. Itu juga memicu pelarian ya, pelariannya tadi dengan melakukan self harm. Lalu lingkungan sekitar ya, misalnya sekolah atau di rumah yang kurang peduli ya, sibuk masing-masing, enggak terlalu perhatian sama temen ya, suka gosip ya, apalagi kalau gosipnya itu meremehkan atau menjatuhkan orang lain gitu ya. Lalu kurang menghormati dan menghargai orang lain. Oke, sampai sini apakah ada yang kurang jelas? Bisa dilanjut? Bisa, Ibu. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Ibu. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi self harm? Nah, eh, ada eh, apa namanya? Yang pertama dari individu sendiri itu dulu ya, dari remaja itu sendiri. Yang pertama, kalau dia memang sadar dia melakukan self harm, maka dia
harusnya ya harus bisa berbicara ya dengan orang terdekatnya ya, apakah itu temannya gitu ya atau itu gurunya gitu ya. Bicara dulu ya supaya emosi-emosi negatifnya itu bisa tersampaikan, bisa keluar ya, mencari cara. Lalu kenali tanda-tanda saat ada keinginan untuk melukai atau melukai diri sendiri dan berusaha untuk mencegahnya. Misalnya kok ada perasaan emosi yang kuat banget ya, terus dia tuh ngelihat ngelihat benda-benda tajam tuh udah kayak pengen ambil aja gitu ya. Maka dia berusaha untuk apa namanya? Menjauhkan diri dari benda-benda tajam tersebut ya, yang bisa melukai dirinya. Ya. Lalu yang ketiga, ekspresikan emosi negatif dengan cara yang tidak merusak. Tadi seperti yang dikatakan siapa tadi teman-teman kalian ya, mungkin dengan menulis diary ya, atau kalau dalam bahasa psikologinya tuh journaling ya, journaling gitu ya. Kita apa namanya menuliskan perasaan sedih, marah, kecewa ya, dengan menulis diary tadi. Cari alternatif lain selain self harm, misalnya mencoret-coret kertas, menarik karet ya, karet gelang ditaruh di sini, kemudian ditarik-tarik gitu ya di tangan gitu ya, atau sediakan samsak tinju di rumah gitu, sekalian supaya sehat juga gitu ya, dan kita menyalurkan emosi negatif dengan meninju samsak itu ya, bukan meninju tembok ya yang bisa melukai diri kita. Lalu melatih kemampuan regulasi emosi ya. Nah, tadi gimana caranya kita meregulasi emosi? Yang pertama, kenali diri emosi yang kita rasakan, ya. Apakah itu marah, sedih, kecewa, stres, gitu ya, cemas, ya. Itu harus kita kenali dulu. Apa ya emosi apa yang sedang saya rasakan? Lalu penyebabnya apa? Kenapa saya merasakan emosi itu? Oh, saya ini stres karena ternyata banyak sekali tugas dari sekolah, gitu misalnya. Udah gitu ditekan sama orang tua di rumah supaya nilainya bagus, gitu misalnya. Nah, itu apa namanya? Mengenali emosi dan penyebabnya, lalu kemudian meregulasi emosinya. Kalau misalnya tadi kita lagi sedih, maka gimana caranya nih apa supaya emosi kita menjadi lebih baik gitu. Jangan sedih, jangan apa terus-menerus merasa sedih, ya. Tadi teman-teman juga udah ada yang ngasih tahu ya tips-tipsnya. Lalu melakukan self care ya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Kita dikasih tubuh yang bagus, dikasih badan yang sehat, maka kita lakukan self care ya, pakai baju yang bersih dan rapi ya. Mungkin apa kalau buat perempuan rambutnya dikuncir yang rapi atau disisir dengan baik gitu ya. Kita kadang-kadang mungkin perlu pijet ya, pijet tubuh gitu. Atau kita apa namanya mungkin sesekali ya pakai baju yang bagus terus kita bercermin, oh ternyata saya cantik ya kalau pakai baju ini gitu misalnya. Lakukan self care sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, terakhir adalah membangun self love. Nih mungkin kita nggak mudah gitu ya, tapi gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri ya. Caranya dengan berusaha untuk meningkatkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita ya. Kita kan manusia ya, pasti ada sisi positif, ada negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Nah, kita menerima kekurangan-kekurangan kita, kalau emang itu nggak bisa diubah ya, atau kita berubah ya, mengatasi kekurangan tersebut. Ya, misalnya kalau yang tadinya emosinya meledak-ledak ya, maka kita coba untuk mengatur emosi supaya kita lebih tenang. Ya, kita berusaha juga untuk meningkatkan hal-hal yang positif pada diri kita nih, misalnya punya apa namanya punya hobi yang positif kita tingkatkan gitu ya, bahkan kalau bisa sampai menjadi prestasi sehingga kita akhirnya bisa mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, gimana cara mengatasi self harm dari keluarga ya. Nah, yang pertama ya, membangun suasana rumah yang nyaman ya, itu tentu tugasnya orang tua nih berarti ini. Terutama menghidupkan nuansa ibadah atau kedekatan kepada Allah dan atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita menghidupkan nuansa ibadah di rumah. Lalu supaya kita juga ketika sedang sedih kita curhatnya ketika dengan berdoa gitu ya. Itu termasuk salah satu cara meregulasi emosi juga sebenarnya. Ya. Ketika kita berdoa, kemudian juga coping stress ya secara emosi itu dengan mencurahkan
curhat ya, boleh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhan, tapi juga bisa juga ya ke orang tua, kemudian juga kepada teman juga boleh, yang membuat kita nyaman aja gitu ya. Lalu menyediakan waktu bersama anak ini tentu dari orang tua, lalu menghidupkan kebiasaan bercerita di dalam keluarga gitu, mungkin sebelum tidur atau pas lagi makan gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata masalahnya sudah cukup berat gitu ya, dan orang tua merasa tidak mampu untuk mengatasi, bisa mencari bantuan ya. Biasanya melakukan konseling keluarga. Oke. Kemudian yang terakhir ya, cara mengatasi self harm dari lingkungan nih. Ini bisa jadi lingkungan sekolah ya, atau lingkungan di sekitar di rumah gitu ya. Cara mengatasi self harm ya, mengetahui tanda-tanda self harm yang dilakukan oleh remaja. Misalnya ada banyak sekali luka sayatan atau ada luka benturan atau luka bakar ya di beberapa bagian tubuh ya. Biasanya anak yang suka melakukan self harm itu suka pakai baju yang tangan panjang gitu ya supaya nggak kelihatan. Nah, itu mungkin perlu didekati ya, terutama anak-anak yang senang menyendiri ya, juga anak yang senang membicarakan self harm ya. Misalnya dia suka ngeliat di TikTok atau di IG ya. Kalau mungkin seumur kalian sukanya TikTok kali ya. Di TikTok gitu ya, ada apa namanya, konten-konten tentang self harm gitu ya, yang negatif ya, yang justru mengajak self harm ya, itu dia senang membicarakannya. Ini juga perlu diwaspadai nih kalau ada yang seperti ini gitu ya. Lalu senang mengumpulkan benda tajam ya, menggunakan pakaian yang tertutup tadi, menggunakan banyak perban, itu mungkin ciri-ciri ya seseorang itu melakukan self harm. Nah, terakhir berarti pencegahannya bagaimana nih? Ya, mungkin kalau di sekolah bisa dibuat program hari empati ya, hari empati pada orang lain gitu ya, atau caring ya. Lalu ada misalnya ada yang namanya curhat day dengan mentor gitu misalnya. Lalu ada saat ada anak yang menyendiri ya, dibuat program kalau ada anak yang sendirian, usahakan ada yang nemenin, meskipun cuma nemenin aja, nggak ngajak ngobrol atau apa gitu ya. Nah, tapi jangan sampai anak ini lonely gitu, merasa sendirian gitu ya. Atau bisa juga dibuat jurnal rasa syukur ya. Dari jurnal rasa syukur itu mungkin bisa kelihatan gitu ya, oh ternyata ada anaknya yang merasa sedih gitu ya hari ini. Atau banyak yang melakukan apa namanya? Bisa juga ketika dia merasakan syukur, maka dia lebih banyak berpikir positif jadinya, menimbulkan energi untuk lebih berpikir positif gitu. Baik, mungkin itu ya paparan singkat tentang self harm. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ini sumbernya. Saya stop sharing dulu ya. Yes. Oke. Oke, Baik. terima kasih kepada Umi Vivi yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Kami mohon nanti di akhir boleh dibagi share-nya ya Bu ya, sangat membantu anak-anak untuk Boleh. isi-isunya. Ya, sekarang this is the time for us to have question and answer session. Ada yang mau bertanya? Kian, do you want to ask something? Okay, library team, raise your hand, please. Raisa kayaknya mau tanya ya. Oke, ada Raisya sama Krisya. Siapa duluan nih? Silakan. Siapa duluan? Boleh Krisya. Oke, Krisya dulu, lalu Raisya. How can cyberbullying lead to self-harm? Oke, so Umi, Krisya nanya gimana kalau cyberbullying itu apakah ada pengaruhnya kepada mental health remaja sehingga akhirnya jadi bikin seorang remaja itu self harm dan gimana sih prosesnya gitu sampai akhirnya seorang remaja itu bisa gampang self harm gara-gara cyberbullying. Oke. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Miss?
Langsung jawab aja ya. Boleh, boleh. Nah, memang sekarang yang namanya cyberbullying itu mungkin ya menjadi tren yang banyak dibicarakan juga ya, terutama di penelitian-penelitian psikologi gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata kita itu sangat berhubungan sangat intens dengan cyber, dengan dunia cyber ya, terutama dengan media-media sosial. Apalagi mungkin sekarang setiap orang punya medsosnya sendiri gitu ya. Eh, Teman-teman di sini ada yang nggak punya medsos? Punya medsos semua? Punya Bu beberapa. Punya beberapa ya? Atau Katanya udah ada punya. mungkin ada yang nggak punya juga karena biasanya untuk buka medsos itu ada batas usianya ya. Kalau nggak salah sekitar 13 tahun gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin minta akun dari orang tua atau apa gitu ya, tapi untuk diri sendiri juga mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal yang bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif. Ya, pertama, cyberbullying itu yang namanya cyber kan kita nggak kenal orangnya siapa-siapa aja yang di cyber gitu. Semua orang bisa melihat kita gitu. Nah, dan juga semua orang bisa eh, apa namanya menyebarkan hal-hal yang negatif atau yang positif ya, tergantung bagaimana pelaku cybernya itu, pelaku yang pemilik medsosnya gitu ya. Nah, masalahnya kalau sesuatu yang terutama yang kita nggak kenal anonim, ya orang yang anonim itu akan lebih mudah melakukan sesuatu yang negatif karena nggak kelihatan, nggak ketahuan siapanya. Nah, ini yang berbahayanya dunia cyber ini gitu ya. Makanya teman-teman di sini ketika masuk ke dalam medsos ya, itu perlu didampingi awal-awal oleh orang tua gitu. Karena kenapa? Karena medsos itu kayak dunia cyber itu kayak jungle gitu ya. Seperti hutan belantara yang kita nggak tahu siapa orangnya, apakah orang itu baik atau orang itu buruk gitu, seperti itu. Makanya kalau apa namanya? Kadang-kadang yang ngebully itu bukan cuma orang-orang yang kita kenal aja, tapi juga akhirnya merembet ke semua orang, bahkan sampai seluruh dunia, gitu kan, seperti itu. Nah, itu mungkin sisi yang negatif dari cyberbullying. Terus gimana kalau apa namanya bullying di cyber ini, gitu ya? Nah, kalau orang yang intens, apalagi dia misalnya pergaulan sosial secara offline-nya, ya, secara dunia nyatanya itu kurang baik, ya, kurang akrab dengan orang, gitu ya. Dia lebih intens berinteraksi dengan orang lain tuh di dunia maya, maka dia akan cenderung lebih rentan, ya, lebih akan mudah terkena kalau ada cyberbullying ini, ya. Karena kenapa? Karena kemampuan sosial yang offline ya ketika kita ada di dunia nyata itu harus dilatih ya sementara kita lebih banyak melatih keterampilan sosial di dunia maya ya sebenarnya bukan keterampilan sosial kali ya mungkin tetap karena kita merasa nyaman gitu ya nggak berinteraksi langsung dengan orang lain akhirnya kita lebih banyak melakukan aktivitas di dunia maya dengan orang lain. Nah ini sebenarnya sangat rentan sekali. Dia nggak punya tempat curhat, nggak punya tempat berbagi gitu ya. Terus ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, kemudian ada orang yang tahu, misalnya ada orang yang dia kenal, terus dia menjadi bahan bulian di dunia maya, itu membuat dia menjadi ya menjadi korban akhirnya gitu ya. Padahal kan sebenarnya dunia cyber itu kita bisa cut ya dengan cara tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dunia cyber. Apalagi kalau misalnya sedang menghadapi bullying di dunia cyber ya. Nah, cuma kadang-kadang ini dunia cyber itu apalagi kalau misalnya artis ya, artis yang terkenal gitu ya, terus punya medsos gitu, terus ternyata dia melakukan kesalahan dan dibully, akhirnya bisa sampai ke dunia nyata juga itu pembuliannya gitu. Tapi kalau kalau menurut saya kalau orang-orang biasa seperti kita ya mungkin uh, cyberbullying itu bisa kita cut dengan cara menutup ya medsos kita kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu gitu. Tapi efeknya akan tetap ada. Oleh karena itu tetap saja kita harus punya teman atau seseorang yang bisa kita curhati gitu ya di dunia nyata gitu ya. Orang yang kita percaya, orang yang mungkin bisa meliding kita ya, mengarahkan kita dengan cara yang baik gitu. Seperti itu ya. Mungkin itu ya, Miss. Jadi Oke. meskipun kita aktif di medsos atau di dunia cyber,
jangan sampai kita kehilangan kemampuan skill sosial kita di dunia nyata, ya. Oke. Itu Jadi harus dilatih terus-menerus. kalau disimpulin ya, kalau misalkan di sosial media tuh ibaratnya karena ada anonim itu tadi, Betul, orang jadi lebih banyak, lebih gampang, lebih intens buat kasih komen yang negatif. betul, Nah, betul. sedangkan remaja tuh kan tadi yang rentan banget untuk nyerap Mm-mm, hal-hal yang negatif. Nah, kalau betul, seorang remaja fokusnya cuma di sosial media, kehidupan di sekolah, sama keluarga, interaksinya nggak banyak, itu betul. akhirnya dia jadi lebih lebih menyerap lagi hal negatif karena nggak punya teman curhat tadi itu ya. Ya, lebih rentan ya, terbuli gitu kan. Tapi Hmm. kalau misalnya dia punya teman curhat kan mungkin teman curhatnya akan ngasih perspektif lain ya, pandangan lain. Ya, ya kalau kayak gitu mah dicuekin aja gitu. Atau ya Hmm. udah kamu mah apa namanya? Mereka pandangan mereka ya seperti itu, tapi kan kamu bukan kan, kamu nggak merasa kayak gitu kan. Jadi Hmm. ada apa ya? Kayak misalnya ada bola yang lagi ke arah kita, terus kita punya cara nih, ya, ada orang lain yang kita ajak bisa kita lemparin bola lagi misalnya ke dia gitu misalnya. Tapi nah bola Hmm. itu tentu menjadi satu hal yang positif ya ketika kita tahu cara mainnya kan. Tapi kalau kita nggak tahu itu Hmm. akan nyakitin diri kita gitu seperti itu. Sama seperti Hmm. kemampuan-kemampuan sosial apakah itu di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya. Ternyata. Eh, ya skill yang Ibaratnya mungkin berbeda. kalau punya punya sahabat di dunia nyata tuh kayak dia yang tahu kita gitu ya. Mungkin itu cara Betul. akhirnya ya udah orang lain yang di sosial media nggak tahu kita gitu. Betul, betul. Oke, makasih Umi. Ya. Tadi siapa Raisya ya? Ya. Um, how does when someone plays what someone does self-harm or when they have depression, how does it affect other people and why does it affect other people? Iya. Tadi gimana ya? Apakah itu bisa berefek pada orang lain ya? Ketika kita punya misalnya teman atau orang yang dekat sama kita itu melakukan self harm gitu ya, Raisya ya? Dan bagaimana efeknya itu gitu ya? Nah itu seperti misalnya sekarang ini kan ada yang lagi viral itu tadi apa tuh namanya Korean barcode ya, kalau nggak salah ya Korean barcode ya. Eh, itu barcode itu kan kalau kita tahu itu untuk kita bayar gitu ya pakai barcode gitu misalnya. Tapi ternyata itu kata lain ya dari tadi ya melakukan self harm pada diri sendiri ya yang ternyata viral di TikTok katanya sekarang ya. Nah, memang ya hal-hal yang negatif itu mudah sekali untuk diikuti oleh remaja terutama yang tadi ya harga dirinya rendah ya self esteemnya rendah sama identitas dirinya itu kurang kuat gitu. Kalau identitas dirinya kuat itu dia akan dekat dengan orang tuanya gitu ya. Dia merasa bangga dengan keluarga saya ini baik gitu ya. Kemudian juga saya tidak akan menyakiti diri saya dan orang tua saya gitu ya dengan kalau tadi menyakiti diri kita sendiri meskipun itu badannya tuh badan kita, tapi ternyata orang-orang sekeliling kita itu merasa sedih gitu, merasakan emosi yang negatif juga ketika kita menyakiti diri sendiri ya. Makanya itu akan berpengaruh tuh pada orang yang melihat gitu ya, pada teman ya. Kalau misalnya temannya baik, maka dia akan memberikan pengaruh positif pada orang yang melakukan self harm ini dengan tadi peduli gitu ya. Kemudian dia dengan berusaha untuk mengatasi masalah temannya ini gitu ya. Ngajak dia ayo misalnya kita curhat curhat jadi saya curhat sama dia kan itu mengatasi loneliness-nya seorang yang melakukan self harm tadi ya. Tapi kalau misalnya temannya buruk ya atau temannya tidak punya identitas diri yang kuat atau self esteem yang rendah juga, ada kemungkinan dia ikut terpengaruh justru gitu. Apalagi dia punya masalah-masalah emosional juga yang sama kuatnya ya dengan teman yang self harm ini. Makanya ketika ada apa namanya ya viral di TikTok yang melakukan self harm itu akhirnya diikuti oleh remaja-remaja yang lainnya gitu. Contoh buruk itu ternyata mudah sekali diikuti
terutama untuk anak-anak yang nggak punya self esteem yang tinggi, identitas diri yang kuat, dan juga mungkin dia kemampuan sosialnya rendah tadi, yang nggak deket sama orang tua, nggak deket sama guru, nggak deket sama teman gitu ya, tapi dia aktif di medsos ya, akan mudah sekali untuk terpengaruh gitu dengan tadi, dengan self harm yang dilakukan oleh orang lain ya di sekitarnya. Tadi Raisya, begitu. Kira-kira bisa terjawab? Oke, good. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada sebetulnya. Caca, mau tanya? Oh, udah kejawab. Oke, baik. Kian? Kian mau tanya mengenai social media? Udah kejawab. Udah kejawab, berarti udah dicatat ya. Oke. Siapa lagi? Adanya Nuna? di chat. Oh, ada di chat. Sebentar. Oh, oke. Nggak lihat chat. Oh, ada di chat. Ada Safa di chat. Safa tanya, how can Safa ya? how can social experience contribute to teenagers' mental health? Oke, how can social experience contribute to teenagers mental health ya? Hmm. Nah, ini social experience ini kan bisa macam-macam ya, bisa dari keluarga ya, interaksi di dalam keluarganya seperti apa gitu. Tadi kan kita udah bahas sama-sama bahwa salah satu penyebabnya mungkin adalah lingkungan keluarganya gitu, yang komunikasinya nggak baik gitu ya. Kemudian juga yang mungkin ada KDRT juga di situ, kekerasan dalam rumah tangga ya. Atau ada juga mungkin tadi dia merasa dibanding-bandingkan dengan eh, apa namanya, dengan saudaranya, dengan sibling ya. Nah, itu mungkin menimbulkan luka-luka psikologis gitu. Apalagi kalau misalnya tadi di teman-temannya tuh toksik ya, teman-temannya punya pergaulan yang nggak sehat ya misalnya. Ya, suka ngebully, suka memanfaatkan dia ya, ngambil barang-barangnya dia atau menyuruh-nyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka, itu experience yang mungkin akhirnya negatif ya, dan menimbulkan apa yang merusak ya mental health remaja gitu. Oleh karena itu kewajiban ya di rumah ya, kemudian kewajiban di lingkungan sekolah itu menumbuhkan eh, apa namanya, suasana yang positif ya, suasana yang positif untuk mental health-nya remaja gitu ya. Di rumah mungkin dia merasa nyaman, diterima oleh orang tuanya, komunikasinya juga baik, dia bebas curhat gitu ya, bebas mengeluarkan unek-uneknya ya kepada unek-unek, tahu nggak ya? Pokoknya pokoknya dia bisa merilis emosi-emosi negatifnya di rumah gitu ya, dan orang tuanya tuh nyaman diajak curhat gitu ya. Kemudian di sekolah juga guru-guru yang care kepada siswa gitu ya. Kemudian mungkin ada mentor ya yang dia bisa curhat sama kakak mentornya itu eh, se sepuas-puasnya gitu. Atau ada program-program yang positif dari lingkungan, itu akan meningkatkan mental health pada remaja. Ya. Orang yang sehat mental itu dia biasanya lebih banyak emosi-emosi yang bahagia gitu ya. Lebih bisa mengeluarkan ide, pikiran, perasaannya dengan bebas. Itu suasana yang sehat ya. Yang apa namanya? Yang mental health-nya sehat biasanya ciri-cirinya salah satunya adalah seperti itu. Nggak gampang sakit-sakitan, nggak gampang stres gitu ya. Meskipun banyak tugas dari sekolah gitu ya, itu adalah mental yang sehat. Seperti itu. Eh, Gimana Salva? Mungkin. Udah oke katanya. Oke, baik. Baik Ibu, masih ada pertanyaan dari siswa yang di sekolah di kelas dari Cesa dulu, Cesa. Um, what can we do to make people aware about the change of emotions for teenagers? Aware about the emotional change ya. Oke. Iya, benar Ibu. Iya, nah ini juga keterampilan nih yang namanya apa namanya? Ada yang namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah keterampilan yang bisa dilatih oleh semua orang. Ya, emotional quotient atau emotional intelligence ya adalah hal-hal yang bisa kita latih. Ya, tadi ya, yang pertama
kita berusaha untuk mengenali emosi apa sih yang kita rasakan gitu sekarang. Ya, kadang-kadang kita ngerasa tuh kayaknya bete gitu ya. Bete itu kan bukan nama emosi sebenarnya, tapi kita merasanya bete terus gitu. Padahal yang namanya bete itu bisa aja karena sedih, karena kecewa, karena marah gitu ya, karena cemas, ya itu kan bisa bete gitu. Bete juga itu namanya bad temper ya, bete bahasa Inggris. Nah, tapi nah itu kita harus bisa membedakan emosi apa yang kita rasakan saat ini. Lalu penyebabnya apa? Kenapa saya merasa seperti itu ya, gitu ya. Nah, ini kita perlu waktu nih untuk berlatih nih. Kira-kira kenapa ya saya tadi kok kayaknya pengen nonjok orang gitu misalnya di sekolah. Ya, kalau yang cowok mungkin ya. Atau yang cewek kayaknya saya pengen teriak-teriak gitu sama orang. Kena senggol dikit marah gitu misalnya. Kadang-kadang juga kalau remaja itu karena hormon-hormon pertumbuhannya ya, hormon-hormon yang sedang bekerja ya, terutama hormon-hormon reproduksi ya. Misalnya karena lagi apa namanya? PMS ya, menstrual syndrome ya. Jadi karena ada hormon menstruasi gitu ya, kita tuh jadi kepengennya marah-marah terus ya. Moodnya tuh jelek gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga harus kita sadari, kenapa kita merasa seperti ini gitu. Nah, lalu setelah itu kita mengatur emosi kita gitu. Eh, atau misalnya kita komunikasikan ke orang lain, tolong ya jangan deket-deket saya dulu. Saya tuh lagi pengen marah sama semua orang gitu misalnya. Atau misalnya bisa ditulis kayak, awas si A galak gitu. Ya, jadi apa namanya kita perlu memberikan space dulu, jarak dulu ya, misalnya memberitahu orang lain, maaf, suasana hati saya lagi nggak enak. Tolong jangan ganggu saya dulu gitu misalnya ya. Terus juga yang termasuk kecerdasan emosi juga eh, adalah dia bisa bisa flow, bisa tenggelam dalam apa yang sedang dikerjakan. Misalnya kalau lagi belajar tuh bisa benar-benar fokus gitu ya. Itu orang yang cerdas emosinya. Bisa kemudian juga dia bisa kalau misalnya dalam dia bisa bangkit dari kegagalan ya. Salah satu ciri yang lainnya adalah bisa bangkit dari kegagalan. Misalnya dia lagi ikut lomba terus gagal. Ya, dia bisa bangkit tuh. Oh iya, namanya juga apa namanya? Yang namanya lomba ada menang kalah gitu. Saya hanya tinggal evaluasi kenapa saya kemarin kalah lomba, gitu kan? Terus gimana caranya supaya saya bisa lebih baik lagi di perlombaan selanjutnya, gitu ya. Nah, itu juga salah satu ciri orang yang emosinya cerdas. Kemudian yang terakhir, dia tuh bisa menjadi leader, ya, baik buat dirinya sendiri maupun buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu termasuk kemampuan yang paling tinggi ya, high emotional intelligence skill yang paling tinggi, ya, highest ya. Nah, tapi yang mungkin yang awal-awal tadi ya, misalnya mengenali emosi diri, mengenali penyebabnya, mengatur emosi kita, itu adalah tiga eh, tiga skill yang harus kita miliki untuk mencapai emotional intelligence ya, seperti itu. Gitu, Miss. Itu tadi siapa yang nanya namanya? Cesta, Ibu. Sasa. Iya, Cesta. Caca. Oke, Ibu satu pertanyaan lagi ya Bu ya dari siswa saya. As a student, how can we spread awareness about self-harm and puberty to people and youth? Maaf suaranya nggak terlalu kedengeran, Miss. As a student, how can we spread awareness about self-harm and puberty to people and youth? Minta tolong, Miss. Bagaimana cara kita bisa spread awareness untuk orang tua dan orang-orang tentang emotions pada siswa, Bu, pada umur anak-anak ini seperti itu. Spread awareness ya tentang emotion. Tentang emotion. Tentang ya self harm, self harm, emotion sama puberty yang terjadi pada anak-anak teenager seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Sekarang gimana caranya supaya apa yang kalian pelajari itu bisa spread gitu ya, bisa disebarkan ke orang tua atau ke teman-teman yang lainnya. Ini mungkin ide-ide dari teman-teman nih di sini. Ada ide nggak? Saya apa namanya? Lemparkan lagi bolanya ke teman-teman. Ada yang punya ide? Ini kayak semacam project ya, semacam project. Gimana caranya? Kalau dari tim saya sih mereka kepikiran untuk membuat short movie sih, Bu.
Seperti Self-motive. itu. Oke, good. Iya. Ya, itu salah satu cara ya. Ada lagi yang lain mungkin dari teman-teman yang ada di sini? Pak Bumi mau raise hand, bukan ya? Maaf. Ada yang punya ide lagi? Anyone from the mental paramedics team, maybe? Any ideas on how we can spread the awareness? Or maybe further questions? Nah, oke. Mungkin tadi ya mungkin itu dulu ya spreading idea to spread the ya this tema ya ke masyarakat umum gitu ya. Ya bisa tadi bisa short movies ya yang mungkin lebih bisa diterima oleh eh, teman-teman sosial kalian ya, atau bisa juga dengan flyer ya, flyer yang ditempel ya bisa ya, atau mungkin juga bisa juga dengan apa namanya? Ya bikin bikin seminar ya untuk orang tua ya, atau webinar gitu ya untuk orang tua ya, atau mungkin kalian bisa bikin apa komik ya, pokoknya macam-macam bisa dilakukan berbagai macam cara yang mungkin menyenangkan ya, dan bisa dilakukan oleh anak-anak seusia kalian saya kira mungkin itu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Is there sama-sama. any other questions everyone? Sebelum kita tutup discussion session-nya. Anyone else? Oh, ini ada nih di pertanyaan di chat ya. If someone Oh, get di grup. Oke, di chat. If ya. someone gets bullied, is it certain will impact to their self-esteem? Nah, ini tergantung sebenarnya orangnya ya. Tergantung orangnya. Jadi apakah dia yang pertama apakah dia memiliki self esteem yang tinggi dulu ya. Self esteem yang tinggi. Kemudian yang kedua apakah dia punya apa ya? Teman curhat tadi ya. Teman curhat atau dia dekat sama orang tua, dekat dengan teman, dekat dengan guru ya. Kalau orang dibully, apakah dia akan terkena efek bulian ya? Apakah dia bisa berefek bully itu tergantung orangnya sebenarnya. Apakah orangnya itu tadi punya self esteem yang tinggi? Kalau dia punya self esteem yang tinggi, ya meskipun dibully sehebat apapun, itu nggak akan pengaruh seharusnya. Ya. Oh, self-esteem. Harusnya nggak pengaruh, ya, karena dia punya penilaian yang positif terhadap dirinya sendiri. Apalagi kalau misalnya dia punya ikatan yang kuat dengan orang tua, ya. Orang tua kan pasti akan mensupport. Ya udah, nak, kamu masih punya ayah dan ibu yang akan membantu, yang akan berada di belakang kamu kalau kamu punya masalah gitu. Kalau kamu perlu, kamu bisa ngomong sama ayah dan ibu. Itu kan menjadi lebih kuat kan. Apalagi kalau misalnya dia punya teman-teman yang baik atau punya guru yang suportif ya, yang tentu dia akan lebih kuat menghadapi bulian ya. Eh, apa baik itu di cyber atau di dunia nyata seperti itu. Jadi nggak semua orang yang dibully itu eh, ya bakal jadi rendah gitu self esteem-nya enggak gitu ya. Kecuali kalau dia nggak punya pegangan ya, kalau dia nggak punya ikatan yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, Oke, terima kasih banyak. Umi. oke. Tentang ini juga pertanyaan nih. After being a victim to racism, ini rasisme apa nih? Apakah Kayaknya secara general, tapi memang Oke, cenderungnya ke race, etnik oh, ya. etnik ya, etnik. Oke. Ya, memang ini termasuk apa namanya? Mungkin hal yang berat ya. Hal yang berat ketika dia menjadi korban apa namanya? Jadi korban rasis ya, rasisme ya. Tapi mungkin ya secara mental dia akan ngedown ya. Tapi terutama tadi ketika misalnya dia nggak punya support system di belakangnya itu. Ya, nggak ada orang-orang yang membelanya, nggak ada orang-orang yang bisa menjadi tempat curhatnya dia gitu. Mungkin mental health-nya akan menjadi rendah gitu ya. Dia akan merasa sering sedih ya, kemudian juga bisa aja dia akhirnya sampai kepada self harm juga gitu ya. Atau bahkan ya mudah-mudahan nggak demikian parah ya sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri untuk menyelesaikan masalahnya itu ya. Nah, makanya ya
ketika seorang menjadi victim, maka dia harus pertama kali mencari support system tadi. Bahkan pembelaan dari orang lain yang ada di sekitarnya, gitu ya. Dan saya pikir ya mudah-mudahan anak-anak kita, ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, ya jangan sampai melakukan bullying ya ke orang lain atau jangan sampai menjadi korban bullying juga ya. Karena ketika kita membuli itu sebenarnya kita melukai diri kita sendiri juga, bahkan melukai orang-orang yang menjadi bystander ya, yang cuma melihat aja itu mereka bisa ikut depresi loh, ketika dia melihat temannya dibully gitu dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa membantu, itu akhirnya bystandernya itu juga akan depresi juga gitu sama. Bahkan orang yang membuli itu akhirnya bisa menjadi terkena penyakit mental juga gitu ya, karena dia terbiasa melakukan kekerasan kepada orang lain ya. Kalau kita sering terbiasa melakukan kekerasan kepada orang lain itu akan menjadi watak, dan kalau watak itu negatif itu justru akan merusak mental health kita ya, kesehatan mental kita juga akan terganggu seperti itu ya, karena emosi yang disalurkan dengan cara yang tidak benar gitu ya, seperti itu. Ini juga ada pertanyaan lagi, Miss ya. Is there a certain way to respond to someone that is saying something negative to us? Oke. Kalau misalnya ada orang yang ngomong negatif ya kepada kita gitu ya, bagaimana cara meresponnya gitu. Nah, ini sebenarnya skill juga ya, skill komunikasi kita gitu ya. Misalnya dia apa ya namanya, negatifnya itu misalnya dia mengatakan hal yang buruk ya terhadap fisik kita gitu misalnya. Ya. Nah, tadi ini sebenarnya tergantung juga, kalau misalnya kita punya self esteem yang tinggi ya, hal-hal yang buruk yang dikatakan orang lain tuh sebenarnya nggak terlalu pengaruh gitu. Karena dia fokus pada tadi self love-nya dia gitu. Dia berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuan positif yang ada pada dirinya, sehingga dia merasa oh ternyata saya tuh hebat ya, saya itu bisa ya melakukan ini gitu ya. Dia punya self love, dia mencintai dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri, dia punya harga diri yang tinggi. Jadi apapun yang dikatakan orang lain yang sifatnya negatif itu nggak akan terlalu pengaruh. Tapi kalau misalnya kita merasa aduh kok sakit, saya sakit ya, dia mengatakan itu kepada saya gitu ya, itu kita bisa bersifat asertif. Asertif itu artinya kita mengungkapkan secara langsung ya, dengan cara yang sopan tentu ya. Saya tidak suka kalau kamu bilang saya tuh begini 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 ya. Saya tidak suka kamu meremehkan saya gitu ya. Karena saya nggak begitu kok orangnya gitu misalnya. Saya nggak suka kalau kamu mencap saya jelek gitu. Karena saya merasa nggak seperti itu. Boleh membela diri itu boleh ya. Membela diri dengan cara yang asertif itu boleh kepada orang yang mengatakan hal yang negatif. Seperti itu. Ya, jadi orang lain juga akan merasa oh ternyata dia nggak bisa dibully ya gitu ya. Kalau kita berani ya mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kepada orang lain, ya, secara asertif tadi. Ya. Oke, gitu ya. Baik, Umi Vivi, mungkin karena waktu kita juga sudah habis, anak-anak masih ada pertanyaan, tapi nanti kita akan sediakan beberapa pertanyaan ke anak-anak yang bisa disampaikan ke Ibu melalui para teachers-nya nanti ya Ibu ya. Boleh, Seperti boleh. itu. Yes. Iya. Sebelum kita tutup sesinya, I really need us to take a picture, yuk nak, everybody. Boleh dinyalakan kameranya? Turn on your cameras, please. Numa, Zayden, Raisha. Sudah, Jaden, boleh. Can you turn on your camera? Oke, Jaden. Jaden bareng sama Oh, ya udah Safa. berarti langsung aja boleh ya. Ya. I'll take a picture in 3, 2, 1. Once again, in 3, 2, 1. Oke, thank you. Baik, Bu Vivi, terima kasih banyak untuk bantuannya. Terima kasih Umi. Sama-sama, Miss. Banyak. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa
menyerap Iya. dengan baik ya. Sangat Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nanti akan Iya. ada token of appreciation yang akan